Bu. Pasami Saputra. Hadir, Bu. Febri Saputra. Hadir, Bu. Geo Natado. Hadir, Bu. Hanifah. Hadir, Bu. Keisha Liana Zahira. Hadir, Bu. Khairul Abdal. Hadir, Bu. Khairul Nisa Safira. Hadir, Bu. Melia Indah Putri. Hadir, Bu. Muhammad Asyadi Hamriza. Hadir, Bu. Muhammad Al-Fatir. Hadir, Bu. Muhammad Zul Ilham. Hadir, Bu. Nazratul Azhura. Hadir, Bu. Nursa Jaira. Hadir, Bu. Rakel Saputra. Hadir, Bu. Secia Latifah. Hadir, Bu. Septi Padira. Hadir, Bu. Rashika Filza Husna. Hadir, Bu. Ya, bagus sekali. Hari ini anak ibu absennya sangat bagus sekali. Anak-anak ibu hadir semuanya. Jadi aku harapkan untuk kehadiran seterusnya seperti ini selalu berlanjut. Jadi pembelajaran kita akan selalu efektif. Baiklah, untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang coba kita bernyanyi. Bentuk norma ada 4. 1. Norma agama. 2. Norma memakai kesusilaan. 3. Norma kesopanan. 4. Norma hukum. Ya, bagus sekali. Jadi
pelajaran kemarin, Mas. Jadi mari kita berikan tepuk santian. Nah, 1, 2, 3. Ampun semua, ampun kira, dua ampun, santia. Ya, nah itu santian. Baiklah, kita masuk pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hak dan kewajiban peserta didik dan anggota keluarga. Jadi tujuan kita mempelajari pelajaran kita hari ini yaitunya anak-anak ibu setelah melihat video yang ibu tanyakan nanti mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai peserta didik dan anggota keluarga dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan diskusi nantinya anak-anak ibu dapat menampilkan hasil diskusinya terkait hak dan kewajibannya sebagai peserta didik dan anggota keluarga secara tertulis dan lisan dengan benar. Nah, sekarang buka buku materi pelajaran kita yaitu buku PPKN. PPKN tentang hak dan kewajiban. Nah, baiklah sekarang sebelum membaca mari kita memperhatikan video pembelajaran kita terlebih dahulu. Hai. Berharap kalian dalam keadaan kelas 4 pada kurikulum merdeka di bab 2 tentang hak dan kewajiban. Nah, video ini adalah bagian yang pertama adik-adik. Kita akan membahas tentang hak. Nah, untuk video yang kedua kita juga akan membahas tentang kewajiban. Mari adik-adik kita bahas bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Jadi, adik-adik mempunyai hak. Boleh lanjut boleh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita duduk berkelompok dulu. Anak-anak ibu duduk berkelompok. Nah, kelompok yang beranggotakan 5 orang. Nah, kelompok 2 lagi. Febri duduknya di kelompok 2.
kewajiban. Sekarang anak-anak ibu coba perhatikan video tentang hak dan kewajiban. Mempunyai sesuatu yang harus diterima oleh seseorang, oleh diri kita kalau kita sudah melakukan kewajiban kita. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak tadi. Nah, adik-adik, kewajiban kalian misalnya sebagai Coba perhatikan peserta video didik harus pelajarannya. belajar. Nah, hak kalian apa? Misalnya mendapatkan nilai. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan hak kita. Adik-adik, hak dan kewajiban itu ada di rumah, di sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang hak. Ya, hak kalian sebagai anak di rumah, hak kalian sebagai peserta didik di sekolah, apa saja yang harus kalian peroleh sebagai anak dan sebagai siswa atau peserta didik. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang hak anak-anak di rumah. Ini adalah hak-hak di rumah. Gambar berikutnya. Budi, Nanda, dan Reva berkumpul di taman belakang rumah Nanda. Mereka sedang belajar bersama untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Setelah belajar bersama, mereka saling bercerita tentang kasih sayang yang didapatkan dari orang tua. Orang tua mereka sangat sayang kepada mereka. Mereka selalu memperhatikan hak anak-anaknya. Oleh karena itu, Budi, Nanda, dan Reva sangat menghormati dan menyayangi kedua orang tuanya. Nah, adik-adik yang hebat, sebagai anak kalian memiliki hak atau sesuatu yang harus kalian peroleh di rumah kalian masing-masing. Setiap anak mempunyai hak. Hak tadi adalah sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Nah, apa saja contoh hak anak yang ada di rumah? Yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Jadi adik-adik berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian dan berhak mendapatkan perlindungan loh dari orang tua kalian. Lalu kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pakaian, ya. Jadi kalau misalnya baju kalian sudah rusak, sudah sobek, kalian berhak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kalian, ya. Orang tua kalian akan memberikan pakaian untuk kalian. Lalu apalagi hak anak di rumah? Berikutnya adalah hak mendapatkan makanan dan uang jajan. Nah, adik-adik ya, kalian itu berhak di rumah itu dipelihara oleh orang tua kalian. Misalnya mendapatkan makanan, untuk sekolah mungkin dibawakan bekal, ya, diberi uang jajan atau uang saku, itu adalah hak kalian. Lalu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, ini adalah yang kalian peroleh. Jadi mendapatkan pendidikan, ya, harus disekolahkan dan mendapatkan kesehatan. Lalu apalagi nih haknya? Nah, hak untuk bermain. Kalian boleh bermain, adik-adik, itu hak kalian, ya. Yang harus kalian peroleh, kalian diberi waktu untuk bermain. Tetapi bermainnya juga harus tahu waktu atau tahu aturan. Berikutnya adalah hak untuk didengar pendapatnya. Jadi kalian juga boleh berpendapat di keluarga kalian, dan orang lain atau keluarga kalian juga berhak mendengarkan pendapat kalian. Nah, itu tadi hak kalian di rumah. Lalu hak kalian di sekolah apa saja? Yuk kita lihat di sini. Apa saja sih hak di sekolah kita, ya? Budi, Nanda, dan Reva bersekolah di SD Sukamaju. Sekolah mereka itu bersih. Sekolah mereka juga aman. Mereka bisa belajar dengan tenang. Apabila belum paham, mereka bertanya kepada Bu Ika, guru mereka. Bu Ika ini menjawab pertanyaan mereka dengan senang hati. Halaman sekolah Budi, Nanda, dan Reva itu sangat luas. Saat istirahat, mereka bermain dengan teman-teman yang lain di halaman sekolah dengan senang dan nyaman. Selain mempunyai hak di rumah, Budi, Nanda, dan Reva juga mempunyai hak di sekolahnya.
Nah, apa hak adik-adik ketika berada di sekolah ya? Nah, ini adalah contoh hak anak atau hak kita ya, kalau anak-anak ya berada di sekolah. Yang pertama, kalian itu berhak untuk mendapatkan pelajaran di sekolah. Jadi ketika kalian di sekolah, kalian memperoleh pelajaran dari bapak ibu guru. Lalu kalian juga berhak untuk bertanya kepada guru ya. Guru pasti akan menjawab pertanyaan kalian. Tidak ada guru yang bertanya akan marah-marah ya. Tapi ini adalah hak kalian bertanya kepada guru. Contoh berikutnya adalah hak mendapatkan suasana belajar yang tenang dan aman adik-adik. Jadi kalian berhak mendapatkan suasana kelas yang tenang, suasana sekolah yang aman. Lalu kalian juga berhak menjadi anggota perpustakaan di sekolah kalian. Contoh berikutnya, kalian berhak mendapatkan nilai. Kalau kalian sudah mengerjakan tugas, itu berarti kewajiban kalian. Kalian juga berhak mendapatkan nilai dari guru kalian. Kalian juga berhak untuk meminjam buku nih adik-adik di perpustakaan. Lalu hak kalian di sekolah adalah hak bermain saat jam istirahat. Jadi ketika jam istirahat kalian boleh bermain. Lalu berikutnya ada hak mendapatkan sarana belajar seperti buku, meja, dan kursi yang baik ketika berada di sekolah. Nah, itu tadi adalah hak anak-anak di rumah maupun di sekolah. Nah, untuk kewajiban kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi sekarang adik-adik sudah tahu ya apa hak-hak kalian ya, apa yang harus kalian peroleh baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Apakah sudah tahu anak-anak itu tentang hak dan kewajibannya di rumah dan di sekolah? Sudah. Sekarang coba perhatikan Ya. video kita yang Jangan lupa tekan tombol subscribe. video kita yang kedua. Kewarganegaraan atau PKKN pada kurikulum Merdeka kelas 4. Kita masih belajar di bab 2 nih tentang hak dan kewajiban bagian yang kedua. Pada video pertama kita sudah belajar tentang hak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan kewajiban lagi video tentang kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari kita ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang setelah melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh hak kita. Nah, kita sudah belajar di video sebelumnya tentang hak-hak anak di rumah maupun di sekolah. Nah, hak dan kewajiban itu bisa di rumah, bisa juga di sekolah, bisa juga ada di masyarakat. Sekarang kita akan lebih lanjut belajar tentang kewajiban. Lalu apa saja kewajiban anak di rumah? Kita simak yuk video berikut ini ya. Nah, Budi, Nanda, dan Eva berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka tiba di sekolah 15 menit sebelum bel masuk berbunyi. Hari ini Nanda dan Reva harus melaksanakan tugas membersihkan kelas. Nanda dan Reva secepatnya melaksanakan tugas tersebut dan selesai sebelum bel masuk berbunyi. Bel tanda masuk sekolah berbunyi. Semua peserta didik SD Sukamaju masuk ke kelas masing-masing. Peserta didik kelas 4 telah masuk ke kelasnya. Bu Ika masuk ke kelas dan mengucapkan salam. Kemudian menyuruh anak-anak berdoa. Hari ini Bu Ika akan mengajak peserta didik kelas 4 belajar PPKN. Nah, Bu Ika akan menjelaskan materi kewajiban seorang anak di rumah. Apa saja sih kewajiban seorang anak di rumah? Nah, adik-adik, tata tertib itu juga termasuk dalam peraturan. Nah, peraturan itu dibuat agar ditaati. Taat pada peraturan itu termasuk dalam suatu kewajiban. Berarti kalau kalian
taat peraturan di rumah kalian, berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Nah, contoh kewajiban anak di rumah adalah 1. Belajar dan membantu orang tua. Itu yang harus kalian lakukan di rumah adik-adik. 2. Menghormati orang tua kalian. Ini kewajiban kalian sebagai anak. Lalu menyayangi adik dan kakak, membantu adik saat belajar. Ini juga kewajiban kalian. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban itu, kalian akan mendapatkan hak dari orang tua kalian. Misalnya, kalian akan disayang, diberi perlindungan, lalu diberi baju, ya, diberikan tempat tinggal, ya. Kalian akan mendapatkan hal itu setelah kalian melaksanakan kewajiban. Lalu apa saja kewajiban kalian di sekolah? Nah, adik-adik, di sini ada cerita nih ya. Setiap hari Senin, Budi, Nanda, dan Eva ini berangkat bersama ke sekolah. Berbeda dari biasanya, mereka kelihatan terburu-buru karena harus mengikuti upacara bendera. Mereka memakai topi, dasi, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Semua peserta didik harus memakai seragam supaya terlihat rapi. Setiap peserta didik wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Nah, pada saat upacara bendera berlangsung, kita tidak boleh berbicara. Kalian harus mengikuti semua tahapan upacara seperti penghormatan kepada bendera merah putih, lalu membacakan Pancasila, dan menyimak amanat pembina upacara, menyanyikan lagu wajib nasional, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ketika kalian sudah melakukan atau menaati peraturan di sekolah kalian, itu berarti kalian sudah melakukan kewajiban kalian. Contoh lain dari kewajiban anak di sekolah adalah 1. Kalian memakai seragam yang ditentukan, ya. Jadi memakai seragamnya harus sesuai dengan peraturan sekolah, ya. Datang tidak terlambat, itu juga kewajiban peserta didik atau siswa di sekolah. Memperhatikan guru ketika guru menjelaskan, jangan ngobrol dengan temannya adik-adik. Menjaga kebersihan sekolah itu adalah kewajiban kalian juga. Lalu mengikuti semua pelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, membuang sampah di tempat sampah. Nah, itu juga termasuk dalam kewajiban anak-anak di sekolah. Nah, ketika kalian sudah melakukan kewajiban kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, kalian akan mendapatkan hak kalian. Contohnya, ketika kalian sudah mengerjakan tugas dari guru, maka kalian bisa mendapatkan hak kalian, yaitu tugas itu dinilai oleh guru. Nah, itu penjelasan Kak Citra mengenai kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi adik-adik harus melakukannya ya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra. Baiklah, itulah video pertama dan kedua tentang hak dan kewajiban kita sebagai peserta didik dan anggota keluarga. Sekarang Ibu mau bertanya, kelompok 1, apa saja hak anak Ibu? Hak yang anak-anak Ibu ketahui melalui video tadi. Ya. Hak yang diketahui melalui video tadi yaitu 1. Mendapatkan hak kasih sayang. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Kedua, hak mendapatkan tempat tinggal dan pakaian. Ya. Saya Bu. Ya. Hak untuk mendapat uang jajan. Ya. Saya Bu. Hak mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Ya, Hanifah. Hak untuk bermain. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ampun Tuhan. Ampun tidak. Dua ampun. Sanjang. Jadi kelompok 1 sudah sanjang menjawab pertanyaan dari Ibu. Kemudian kelompok 2, melalui tayangan video tadi, apa saja kewajiban yang anak Ibu ketahui? Saya Bu. Ya. Belajar dan membantu orang
belajar di rumah ya. Ya. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Ampun subuh, ampun kita, subuh ampun, santia. Apakah anak ibu masih semangat? Masih. Apakah masih fokus? Masih. Nah, sekarang coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Sekarang kepada kelompok 3. Apa saja manfaat kita melaksanakan hak dan kewajiban? Saya Bu, Ya, pekerjaan terselesaikan tepat waktu. ya. Coba Ibu. Pekerjaan lebih ringan dan terorganisasi. Ya. Pekerjaan menjadi ringan terorganisir secara cepat. Satu lagi. Saya Bu, menciptakan kehidupan yang Kehidupannya sejahtera. ya, bagus. Nah, sekarang coba naik Bu, apa lagi? Apa? Ya, jadi itulah dalil manfaat dari kita melakukan hak dan kewajiban. Nah, kasih tepuk santing juga. Ampun subuh, ampun kita, subuh ampun, santia. 3 Santia menjawab tentang manfaat kita menjalankan hak dan kewajiban. Kemudian pada kelompok 4, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban itu tidak terlaksana? Satu, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Ya, menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Apa lagi? Tidak, Bu. Dua, menimbulkan pertikaian dan konflik kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga hidup tak lagi harmonis, tentram dan nyaman. Ya, dapat menimbulkan konflik. Jadi, jika hak dan kewajiban kita tidak terlaksana, kita akan mendapatkan konflik. Nah, apakah anak ibu sudah paham semuanya? Sudah. Sekarang ibu akan memberikan lembaran LKPD tentang hak dan kewajiban. Jadi anak-anak ibu buatlah nama kelompoknya dan anggota kelompoknya. Jawablah pertanyaan yang telah disediakan oleh kelompok pada LKPD-nya. Buat nama kelompoknya ya. Nah, silakan sekarang anak-anak ibu kerjakan lembarannya. Sekarang coba buat. Harus bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi kelompok anggota kelompok buat siapa namanya dulu. Nah, opor buat kelompoknya.
Anggota kelompoknya, perwakilan dari anggota kelompok untuk tampil untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 telah terdapat nama anggota 1 Rasyika Firdausna, 2 Diva Octaviani, 3 Khairul Syafira, 4 Hanifah, 5 Media Indah Putri. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Hak 1. Hak mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Berpendapat dan bertanya. 3. Hak mendapatkan perlakuan yang adil. 4. Hak mendapatkan perlindungan. 5. Hak menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban 1. Mengikuti proses belajar mengajar. 2. Menghormati guru dan teman. 3. Menjaga nama baik sekolah. 4. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 5. Menaati peraturan sekolah. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Hak untuk dihargai. 3. Berpendapat. 4. Hak untuk bermain. 5. Hak untuk berkembang. Kewajiban 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Menyayangi keluarga. 3. Membantu keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. Mematuhi aturan keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita kasih kesantian kepada kelompok 1. Baiklah, sekarang kepada kelompok 2. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 kelas 4, nama anggota Nazra, Fadira, Secia, Kesia, Febri. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Hak 1. Mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Mendapatkan berpendapat dan bertanya. 3. Mendapatkan perilaku adil. 4. Mendapatkan perlindungan. 5. Berorganisasi. Kewajiban. Menghormati guru dan teman. Menaati peraturan sekolah. Menjaga kebersihan dan keamanan. Menjaga nama baik sekolah. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Hak 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Mendapatkan perlindungan. 3. Hak untuk berkembang. 4. Berpendapat. 5. Hak untuk bermain. Kewajiban. Menghormati anggota keluarga. Menyayangi keluarga. Membantu anggota keluarga. Mematuhi aturan keluarga. Berkomunikasi secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih juga tepuk tangannya buat kelompok 2. 1, 2, 3. Nah, sekarang
Nama anggota Tira, 1 Tira, 2 Fadil, 3 Gionotando, 4 Aden Arjunanda, 5 Khairul Abdan. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Hak 1. Mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Hak untuk berorganisasi. 3. Mendapatkan perlindungan. 4. Berpendapat dan bertanya. 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban mengikuti proses belajar dan mengajar. 2. Menghormati guru dan teman. 3. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 4. Wajib menjaga nama baik sekolah. 5. Wajib menaati peraturan sekolah. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Hak 1. Mendapatkan Suaranya penilaian. dijelaskan ya Fakir. 2. Hak untuk dihargai. 3. Mendapatkan perlindungan. 4. Berpendapat. 5. Hak untuk bermain. Kewajiban 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Menyayangi keluarga. 3. Membantu keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. mematuhi aturan keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelompok 3 juga menjawab dengan bagus, kekompakannya sudah terlihat, maka kita juga akan memberi tepuk tangan. 1, 2, 3. Aku suwo, aku tidak, 2 aku Sandya. Nah, sekarang kepada kelompok 4. Silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Suaranya tolong dijelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, kelas 4, nama anggota Hamdiza Zami Arga Ilham Raket. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai peserta didik. 1. Mendapatkan pendidikan yang layak. 2. Berpendapat dan bertanya. 3. Mendapatkan perlakuan yang adil. 4. Mendapatkan perlindungan. 5. Menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban 1. Mengikuti proses belajar mengajar. 2. Menghormati guru dan teman. 3. Menjaga kebersihan dan keamanan sekolah. 4. Menjaga nama baik sekolah. 5. Menaati peraturan dalam kegiatan sekolah. Hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Hak 1. Mendapatkan kasih sayang. 2. Dihargai. 3. Mendapatkan perlindungan. 4. Berpendapat. 5. Untuk bermain. Kewajiban 1. Menghormati anggota keluarga. 2. Menyayangi keluarga. 3. Mematuhi keluarga. 4. Menjaga nama baik keluarga. 5. Mematuhi aturan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 juga kompak dalam menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan, maka kita juga memberikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Aku suwo, aku tidak, 2 aku Sandya. Nah, jadi setelah Ibu perhatikan, anak-anak Ibu sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana kewajiban. Kewajibannya di rumah anak Ibu sudah tahu.
kewajibannya kita yaitunya menghormati proses belajar mengajar dengan baik serta mentaati aturan dan menghargai guru. Baiklah, berarti anak ibu sudah paham tentang kerja kelompoknya. Sekarang anak ibu silakan duduk kembali seperti biasa. Ibu akan mengecek pengetahuan masing-masing anak ibu. Ini mana yang kewajiban kita dan mana hak kita. Dalam tabel mana yang hak dan mana yang kewajiban. Sebelum memulai kegiatannya, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang coba kerjakan. Sesuaikan, ya buat namanya dulu, kelasnya. Cari lagi yang mana yang dalam
menyesuaikan mana yang kewajiban kita dalam terhadap lingkungan dan mana hak. Harus bisa membedakan hak dan kewajiban. Ada yang sudah siap? Oke, sudah? Apakah semuanya sudah siap? Nah, sekarang siapa yang siap dikumpulkan? Semua sudah siap? Jadi semuanya sudah siap. Ibu perhatikan, setelah ibu cek tadi satu persatu ke mejanya masing-masing, anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban. Apakah anak ibu sudah paham tentang hak dan kewajiban? Sudah. Jadi apa contoh haknya? Apa tadi contoh haknya? Memperoleh air bersih. Iya, bagus, memperoleh air bersih. Memperoleh air bersih yaitu adalah termasuk hak kita. Kewajibannya apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus. Jadi membuang sampah pada tempat